Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula amma ba'du. Bapak-bapak jemaah masjid ikhlas dan hamba Allah yang mulia, insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian tafsir kita dari surah Ali Imran. Ayat kita pada malam hari ini masih ayat yang ke 138 sampai dengan 141. Temanya adalah tentang akibat orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa, penyempurnaan kemuliaan bagi orang mukmin dengan berjihad. Itu kita awali dengan membaca Al-Quran surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat di waktunya wal akhirah, dan segala apa yang kita hajatkan, kita butuhkan dimudahkan, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkahnya kita iktikaf ngaji di masjid, memakmurkan masjid Nurul Ikhlas, insyaallah urusan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga Pak Ihsan dan seluruh jemaah masjid Nurul Ikhlas yang kurang sehat atau sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah orang tua kita telah kembali lagi, Pak Keli, selama beberapa waktu beliau meninggalkan kita. Alhamdulillah sudah hadir lagi ini. Marhaban, ahli masalah, selamat datang lagi. Alhamdulillah rabbil alamin. Pergi kemana sih Pak Hari? Kok gak bawa oleh-oleh ini kan? Oh, bawa kemarin ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Senang bisa gabung lagi, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Baik, kita nikmati membaca Al-Quran, belajar bareng-bareng ayat 137, maaf ayat 137, halaman 67. Qalat Bismillahirrahmanirrahim. Qad khalat min qablikum sunan fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzirin. Hadza bayanun lin-nasi wa hudan wa maw'izatun lil muttaqin. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Iyamsaskum qarhun faqad massal qawma qarhun mithluhu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum shuhada wallahu la yuhibbul zalimin. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. Shadaqallahul Azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Sekali lagi temanya adalah akibat orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan akibat kesudahan orang yang bertakwa. Kesempurnaan kemuliaan bagi orang mukmin adalah dengan berjihad. Baik, silakan Mas Toto diulangi lagi. Qad khalat, sungguh telah berlalu, min qablikum, dari sebelum kalian, sunanun, sunnah-sunnah hukum-hukum Allah. Fasiru, maka berjalanlah kalian, fil ardh, di bumi, fanzuru, lalu kalian perhatikanlah, kaifa kana, bagaimana jadinya, akibat kesudahan, al-mukadzibin, orang-orang yang mendustakan para rasul. Sampai di sini sederhananya adalah ini kalau untuk orang yang mendustakan, jangankan pribadi, kaum yang kuat aja dihajar, dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala.
dihabiskannya para umat-umat itu bukan tanpa diberi tangguh, diutus para rasul untuk mereka diingetin, tidak diingetin, terus minta mujizat dilayanin, masih ngeyel aja. Ya udah, kalau bahasa militer itu kalau dibina nggak bisa, diapain Mas Toto? Dibina. Nah, kira-kira kan seperti itu ya, kayak gini nih. Udah dikasih warning ya Pak Del, jangan korupsi, jangan korupsi. Emang tahun ini gak ketahuan, tahun besok gak ketahuan. Ujung-ujungnya ternyata lagi dibidik sama KPK, langsung kena rompi orangnya, nangis, ya kan? Sanggup. Emang enak kalau udah ada gitu Mas Toto. Karirnya hancur, nama keluarganya hancur, alma mater sekolahnya ikut malu apa enggak Mas Toto? Ya kan? Hancur semuanya. Itu mendustakan. Lanjut Mas Toto. Hadza, ini Al-Quran adalah bayanun, penjelasan, linnasi, bagi manusia keseluruhan, wahudan, dan petunjuk dari kesesatan. Hudan itu tadi apa Mas Toto? Hidayah. Hidayah, ikuti saya Mas Toto, ikuti. Hidayah adalah jalan yang mengantarkan kepada tujuan. Jalan yang mengantarkan pada tujuan dengan jarak tempuh paling pendek. Dengan jarak tempuh paling pendek. Biaya paling sedikit. Biaya paling sedikit. Tuh, keren banget Mas Toto. Itu hidayah Allah. Untuk urusan apapun, ekonomi kah, politik kah, apa, gunakan hidayah Allah. Pasti akan sukses, menguntungkan Mas Toto. Hidayah Allah. Berkali-kali saya meleset Pak Del. Melesetnya kenapa? Ya dalam hal masalah muamalah. Sederhana. Utang piutang gak dicatat. Akhirnya yang utang sakar PDW. Lalu sakar PDW gimana terus? Jadi tagih, ngeles sono sini. Akhirnya lupa kita mau nagih kayak kita yang astagfirullahaladzim. Ini kelihatannya yang senyum-senyum udah pada pengalaman semuanya ini ya kan? Betul. Ya bahaya, pengalaman semua. Lah kita yang ngasih hak kita malah semuanya yang lebih. Astagfirullahaladzim. Gara-gara tidak ditulis, nggak ada saksi. Itu sederhana aja. Kita anggap dia itu udah kawan atau saudara, amanah segala macam. Tetap aturannya harus ditulis. Nah kalau kriterianya udah seperti itu Mas Toto, orang kalau ngutang itu kan berpikir 2 kali, ya kan? Nggak berani macam-macam. Nanti kalau diposting di nih, jangan sampai melakukan ini demi duit si fulan karena punya kasus dengan saya, nih buktinya. Gitu. Untuk apa? Menyelamatkan saudara-saudara kita yang lain. Nah kalau nggak ada bukti, aduh Mas Toto capek apa? Ditipu berkali-kali itu saya pikir iya ya. Ini karena ya diakui teguran dari Allah. Ya soalnya udah jelas nggak benar. Akan tetapi ada kelalaian dari kita. Makanya kalau ada mengenai masalah utang piutang dicatat. Pakai itu nanti dapat petunjuk. Nah, itu yang sederhana aja mengenai masalah muamalah. Jadi hidayah adalah jalan yang mengantarkan kepada tujuan dengan jarak tempuh paling, bahasa Pak Del ditambahi paling cepat dengan biaya paling sedikit. Hasil efektif, efisien, efektif. Alhamdulillah. Nah, ini harus dirumuskan bagaimana besok minggu pagi di tempatnya Pak Hamzah itu bagaimana pertemuan biar efektif itu walaupun hanya sejam itu efektifnya apa Pak Hamzah? Main-mainnya itu yang efektif apa kira-kira itu Pak? Telik di minta rekomendasinya itu apa kira-kira gitu. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya Mas Toto ya, diingat itu Mas Toto. Petunjuk sangat efektif. Kalau bahasa tadi surah kita ikatkan dengan surah Toha. Surah apa? Kita kaitkan dengan surah Toha, Bapak-bapak. Silahkan, tadi saya membaca pas kultum itu surah Toha baris ayat 1, 2, 3 baris ke-5 dari bawah. Baris ke-5 dari bawah kiri qala itu. Baik, kita baca, kita nikmati bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala biqa minha jami'an ba'dukum li ba'din adu wa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Qala bito, Allah berfirman, turunlah kalian berdua, minha, darinya, surga, jami'an,
secara bersama-sama. Ba'dukum, sebagian kalian, liba'in, bagi sebagian yang lain, aduun, adalah musuh. Wa'imma, lalu jika ya'tiyannakum, datang kepada kalian, minni, dariku, hudan, petunjuk, kitab dan rasul, famani taba'a, maka siapa yang dia mengikuti hudaya, petunjukku, fala, maka tidak akan yadhillu, dia tersesat di dunia, wala, dan dia tidak akan yasko, celaka di akhirat. Keren ya Mas Toto ya, ngikuti petunjuk Allah gak bakalan sesat, berarti sampai tujuan. Kalau gak sampai tujuan berarti sesat. Dan kalau udah sesat ya celaka, sangunya habis, bekalnya habis, ya udah, terus akhirnya kecewa pada lemas dan segala macam. Ini kalau misalnya kita ke Bandung terus cari di Google Map kuliner yang dituju apa, klik aja, terus apa kan di Bandung itu sate marangi kah, apakah kayak gitu yang paling, terus nyampe Mas Toto, habisnya itu cepat apa enggak Mas Toto, dapat petunjuk, nyampe di sana, visian. Demikian juga tujuan-tujuan dalam hidup, persoalan-persoalan dalam hidup, kalau kita menggunakan petunjuk dari Allah tidak akan sesat dan tidak akan celaka, artinya sampai tujuan dan bahagia. Kita kembali ke surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayatnya adalah bayan. Ulangi Mas Toto ayat yang 138 itu. Bayan. Hadza, ini Al-Quran adalah bayanun, penjelasan, linnasi, bagi manusia keseluruhan, wahudan, dan petunjuk dari kesesatan, wa mau'idotun, dan nasihat pelajaran, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Baik, Pak Andra, gantian. Wala dari Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu, dan jangan kalian lemah dalam berjihad. Wala tahzanu, dan jangan kalian bersedih hati atas perang Uhud. Wa antumul a'launa, dan kalian adalah yang paling tinggi menang. In kuntum, jika kalian adalah mukminina, orang-orang yang beriman. baik, di sini jangan kita itu dalam kehidupan ketika meraih tujuan baik merasa lemah, terus akhirnya jadi berputus asa, dan jangan pula bersedih terhadap apa yang kita lewat terhadapnya, apa yang luput, apa yang hilang dari kita. Jangan. Nah, berarti jauh-jauh hari larangan peringatan ini disampaikan oleh Allah. Pada kenyataannya manusia akan mengalami satu keadaan yang mengakibatkan berpotensi untuk lemah dan sedih. Betul Mas Toto? Siapakah yang nggak pernah lemah dan bersedih? Ya Pak Aris ya. Ada satu momen-momen yang buat Mas Toto itu langsung kelihatannya udahlah kayak gitu. Loh, tadi itu saya lihat postingan menarik sekali itu, Bapak Yul, Pak Aris. Ada peneliti dari Jepang itu meneliti tentang tikus. Nah, tikus itu dicemplungin ke ember, ada air tuh. Terus sampai berapa lama daya tahan tikus itu bisa hidup setelah dicemplungin ke air? Ternyata 15 menit. Sambil kayak gini. Kemudian percobaan kedua setelah udah matilah ini yang eksperimen pertama, nyoba lagi tikus sebelum 15 menit, 14 menit sekian detik lah, 14 menit 30 detik kurang lebih itu diangkat, terus disamatin, dikeringin kena air. Setelah itu dicemplungin lagi setelah kuat. Ternyata daya tahannya itu sampai 60 jam. Coba bayangkan. Nah, terus apa kesimpulannya? Orang yang punya harapan itu jauh lebih kuat. Ternyata yang bisa menguatkan itu adalah harapan. Maka jangan berputus asa. Kembali lagi kepada harapannya Nabi Zakaria kemarin. Silakan surah Maryam. Surah apa? Surah Maryam halaman 305. Ayat keempat apal padahal. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, kita baca ayatnya. Ayat yang keempat, baris kedua dari atas. Qala Rabbi Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam nakum bidu'aika Rabbi syaqiyya. Mantra. Qala Rabbi, Zakaria berkata, Rabbi Tuhanku, ini sesungguhnya aku, wahanal, sudah lemah alatmu tulang, minni dariku, wasta'ala,
dan telah menyala atau memenuhi ar-ra'su kepada aku, kepala aku, syaiban dengan uban, walamma dan tidak pernah walam akun dan tidak pernah aku menjadi bidu'aika dengan doa kepadamu, Rabbi Rabbi ya Tuhanku, syakiya kecewa. Baik, lanjut Mas Toto. Terjemah bebasnya ayat yang ke-5. Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu. Astagfirullahaladzim, Masya Allah, Subhanallah. Sudah jelas-jelas istrinya mandul, tapi minta anak. Ayo coba bayangkan tuh. Astagfirullahaladzim. Kita kadang punya banyak potensi, udah nyerah duluan. Allahu Akbar. Udah jelas-jelas itu. Ya padahal ya Allah ya Karim, udah jelas-jelas itu. Tapi diungkapkan terus, pokoknya segala permasalahan itu disandarkan semuanya kepada Allah. Pokoknya sudah nggak ada anu ya Allah, malam lah kita sholat tahajud, ya curhat aja Pak Mantra, ya Allah, pokoknya curhat aja semuanya. Lanjut Mas Toto. Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia ya Tuhanku seorang yang diridhoi. Kemudian ayat yang ke-7. Allah berfirman, wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Allah, sudah jelas istrinya, tapi ya Allah, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Terus apa namanya? Ini pelajaran bagi kita, jangan sampai dalam hal apapun di dunia. Kan banyak Pak Hari orang divonis mau umurnya sisa berapa itu 3 bulan, ternyata masih hidup terus itu. Banyak kan Pak Hari kayak gitu Pak Hari. Tuh, itu karena itu tadi kalau kata-kata dokter itu terus iman pasiennya imannya lemah, ya sudah langsung plak. Kalau dilawan dengan tawakal kepada Allah, wah beda. Nah, bagaimana Nabi Zakaria itu doanya begitu mustajabah? Nah, itu ada kaitannya di dalam surah Ali Imran, surah Ali Imran tadi. Kita buka surah Ali Imran halaman 55, halaman 55. Halaman 55 ayat 38 39, langsung terjemahnya Mas Toto di halaman. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, wahai Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab. Itu masih sholat, belum selesai sholat. Di dalam sholat belum selesai sholat. Lanjut. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya, yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah, panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang soleh. Ternyata pengaruh sholat itu sangat luar biasa terhadap anak keturunan. Dijadikan anak keturunan itu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pelajarannya itu Mas Toto. Satu. Yang kedua adalah nggak boleh berputus, nggak boleh lemah, nggak boleh bersedih. Masa kita punya Allah bersedih? Nah, kayak perjuangan saudara-saudara di Palestina, pada akhirnya sekarang di mana-mana free Palestine. YouTube isinya itu semua. Pada kemarin saya sampai kayak nggak percaya itu tiba-tiba kok ada pertemuan PBB kan, tiba-tiba Mr. Prabowo Subianto kok apa namanya pidato dengan elegan, dengan menggelar bukannya bakal kita jadi rakyat Indonesia. Itu berarti kalau wakil presidennya disuruh kan repot. Ya, repot. Astagfirullah. Nanti malah top. Aduh, bersyukur kita udah jangan diobrolin nanti malah suasana euforia kesenangan kita malah jadi gak enak itu nanti kalau ngobrolin itu. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.